pembahasan yang nggak bisa dielakkan hitungan jam atau bahkan ya hitungan menit, yaitu adalah pembahasan tentang keadaan ekonomi hari ini, Ustaz. Keadaan kalau boleh disebut keuangan, ya, keadaan sebuah keadaan yang betul-betul seret hari ini. Sebagai praktisi bisnis sekaligus juga tentu pengamat ekonomi, Ya. saya juga melihat fenomena yang luar biasa, suramnya Januari. Kondisi bisnis itu mulai seret, makin Menurun. surut. Kondisi ekonomi seperti ini akan terjadi sampai 2025. Loh. Jadi siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah. Kita berjumpa kembali dalam edisi podcast ADPS channel ini, dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, ini berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian, dan terima kasih sudah menunggu dan dan membuka channel ini, karena ada pembahasan-pembahasan yang menarik yang akan kita kupas dalam setiap sesi kita. Dan kali ini adalah sesi yang istimewa dan sangat berbahagia bagi Anda yang menonton. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share channel ini, dan dapatkan manfaat yang luar biasa di dunia dan akhirat dengan menyebarkan kebaikan. Baik, yang kedua, kami informasikan bagi pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah Channel yang ingin hadir di studio. Nah, kita akan ada ini nih. Podcast kita akan buka nanti penonton studio ya. Silahkan nanti hubungi panitia dan kita akan buat event-event yang hadir di studio. Nah, sesi kali ini kita akan berbicara dengan seorang tokoh ya, dan ini sangat inspirasional sekali, dan hadir di tengah-tengah kita di studio kita, founder DPS, founder dari Developer Properti Syariah, Ustadz Muhammad Rosyid Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat, segar, bugar, Masya Allah. luar biasa. Luar biasa. Ini kalau Ustadz ini dilihat selalu energik, itu kira-kira minumannya apa Ustadz? Minumannya yang berenergi pasti. Masya Allah. Baik, mungkin mau menyapa dulu nih sahabat kita di channel. Baik, ADPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ADPS Channel. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu, menyapa antum semua di channel kesayangan kita. Dan kita akan bahas banyak hal terkait dengan dunia bisnis, khususnya bisnis syariah, sekaligus juga melakukan pencerahan terkait dengan bagaimana konsep ekonomi Islam, ekonomi syariah ini memang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam keunggulan yang itu berbeda. Wow. Tentunya dengan skema-skema dari konsep sistem ekonomi yang sekarang diberlakukan di banyak tempat termasuk di negeri kita ini. Kira-kira itu pembahasan yang banyak detail atau hanya sekedar konsep umum aja Ustaz? Kalau di konsep umumnya ya tentu itu yang bisa kita sampaikan ya di awal. Tetapi kalau untuk lebih dalam, banyak Ustaz. ya ini ada banyak rujukan-rujukan yang dimiliki oleh DPS, kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang masterpiece-nya, karya monumental dari seorang mujtahid pastinya, dan itu berbeda dengan
teori yang selama ini diajarkan di bangku kuliah. Dan itu kira-kira bisa kita pecah dalam series channel ADPS Oh, kita? iya, Oke, pasti. Masya Allah, luar biasa. Andaikan dibagi pun Ya. bisa menjadi 1,5 tahun tuh. Setiap pekannya itu Ya. sampai 1,5 tahun baru selesai. Masya Allah, wow. Nah, itu pemirsa. yang konsep detailnya. Detailnya. Baik, dan itu menarik sekali Ustaz, karena saya yakin pemirsa ADPS Channel akan selalu memperhatikan materi-materi dari channel kita Ustaz. Dan tentu ini akan membuat daya tarik tersendiri karena apa sih keadaan sekarang ini yang kemudian orang-orang mencari solusi alternatif Ustaz. Begitu kan? Insya Allah nanti kita akan kupas itu lebih dalam dan lebih panjang pemirsa sekalian. Baik. Nggak sabar rasanya nih Ustadz. Kalau jumpa sama Ustadz Rosyid, pembahasan itu banyak. Kalau memang mau tadi kata Ustadz Rosyid, 1,5 tahun kita menyelesaikan pembahasan ekonomi syariah ini. Tapi Ustadz, satu pembahasan kita pada sesi kali ini, yaitu terkait dengan keadaan ekonomi. Dan pemirsa sekalian, jujur kalau kita hari ini nongkrong, ngumpul dengan tetangga, dengan teman-teman kita, pembahasan yang nggak bisa dielakkan hitungan jam atau bahkan ya hitungan menit, yaitu adalah pembahasan tentang keadaan ekonomi hari ini, Ustaz. Keadaan kalau boleh disebut keuangan, ya, keadaan sebuah keadaan yang betul-betul seret hari ini. Nah, pertanyaannya apakah benar ekonomi kita ini lagi keadaan baik atau dalam keadaan yang sedang sakit, Ustaz? Baik, kalau secara tinjauan makro, ya indikator-indikator tentang terpuruknya ekonomi negara kita ini sebenarnya gampang kita temukan. Oke. Ya, minimal setidaknya dari laporan-laporan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara negara Ya. terkait dengan beberapa indikator itu memang menunjukkan saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, dalam konteks yang lebih sederhana, lebih praktis adalah bagaimana kondisi di lapangan, kan gitu. Iya. Nah, kondisi lapangan ini juga setali tiga uang, Mhm. termasuk yang pastinya dialami oleh pengusaha. Oke. Sebagai praktisi bisnis, sekaligus juga tentu pengamat ekonomi, gitu Ya. ya. Saya juga melihat fenomena yang luar biasa suramnya di negeri kita ini terkait dengan ekonomi. Iya. Dan itu kita bisa baca indikator-indikator itu selain dari laporan-laporan resmi yang kita bisa dapatkan, ya walaupun ingin dipoles sedemikian rupa oleh pemerintah, tapi tidak bisa ditutupi kondisi ekonomi negeri kita ini sedang dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Nah, di lapangan pasti akan kita temukan hal yang sama. Mhm. Ya. Kira-kira separah apa itu, Ustaz, kalau misalnya dilihat di lapangan itu? Ya kalau kasuistiknya Ya. kawan-kawan pasti akan temukan di lapangan ya bagaimana orang tingkat kesulitan ekonomi, begitu banyak orang yang mau minjem minta ditolong gitu ya, termasuk juga maraknya pinjol. Betul. Ya, itu kan indikasi bahwa masyarakat kita memang sedang sakit secara ekonomi. Nah, di dalam konteks bisnis pun sama. Sebagai Ya. pelaku bisnis, kita juga rasakan hal yang sama. Ketika pandemik, tidak seperti ini. Oke. Pandemik itu masih bagus, bahkan eksponensial pertumbuhannya kalau bicara tentang praktek bisnis yang dijalankan oleh properti syariah. Oke. Itu malah pertumbuhannya sangat signifikan, bahkan eksponensial. Iya. Tetapi pasca pandemik justru aneh gitu ya. Oh, gitu. Dan kebetulan saya kan keliling itu Indonesia, ketemu dengan beragam macam pengusaha, Iya. bukan hanya properti. Iya. Ada banyak ragam pengusaha yang saya temukan karena saya berkomunitas, bergaul, berinteraksi dengan mereka. Hampir semuanya sama. Hampir semua lini bisnis. Semua lini bisnis apapun itu sama. Apapun bisnisnya. Apapun bisnisnya. Wow. Masuk tahun 2023 Iya. Januari, kondisi bisnis itu mulai seret, makin surut, makin turun, dan puncaknya tahun ini 2024 karena ada tahun politik, ya, ada konstelasi pilpres, Iya. termasuk pilkada beberapa waktu lagi ke depan, dan kondisi ekonomi seperti ini akan
terjadi sampai 2025. Loh, Jadi siap-siap. Aduh, sebentar. Ini buat takut ini. Wah. Kencengkan ikat pinggang. Iya, ini merinding ini Ustaz ya. Iya. Merinding ini saya. Kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Wow. Dan saya memiliki keyakinan karena saya memang orang lapang Iya. yang ketemu interaksi dengan para pengusaha. Semuanya mengeluhkan dengan keluhan yang sama. Mungkin dalam hal yang lebih mikro lagi, Iya. pergaulan teman-teman dengan tetangga, dengan kawan, betul. sahabat. Nongkrong di pinggir Ya, jalan, di warung nongkrong kopi. sama itu. Ngomongnya masalah Saya duit. pastikan ngomongnya masalah duit, kesulitan ekonomi, seretnya. Ya, Jangan lanjutkan dulu Ustaz. Jangan lanjutkan dulu. Ini ngeri ya. Pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah Channel ini kalau dilanjutkan ngeri ya. Saya stopkan dulu nih Ustaz Rasid ya. Karena memang ya saya nggak tahu dari pemirsa sekalian mungkin ada yang duitnya berlimpah ruah gitu ya. Atau menghadapi kenyataan yang sama di sekitar kita. Kita melihat setiap obrolan, tongkrongan, perkumpulan, pembahasan yang selalu mencuat memang terkait dengan keuangan dan itu ya mohon maaf Ustaz tentang sulitnya keuangan Ustaz. Benar Ustaz. Terus dan Ustaz tadi bilang ini belum puncaknya bro. Ini 2024 baru pertengahan Ustaz. Yeah. Tadi Ustaz bilang 2025. Itu datanya dari mana Ustaz? Dari analisa siapa itu seperti apa Ustaz? Dari mana Ustaz melihatnya Ustaz? Ya kebetulan kita kan punya tim Yeah. yang menelaah indikator-indikator ekonomi yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Termasuk juga dari kesimpulan-kesimpulan di lapang ketika kita berinteraksi dengan banyak orang khususnya para pengusaha. Satu yang sepakat dan seragam tentang apa yang mereka alami saat ini bahwa ya kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan itu terjadi sejak masuk 2023. Nah kalau terkait dengan indikator-indikator ekonomi kan banyak sebenarnya ya. Oke sebentar Ustaz, masuk 2023 sekarang pertengahan 2024 ini selalu terus trennya menurun. Trennya menurun. Oke. Trennya menurun. Dan sampai itu, pertengahan 2024. Iya. Dan akan diprediksi hingga 2025. Hingga akhir 2025. Akhir 2025. Iya. Wow, 1,5 tahun. Artinya 3 tahun penuh. 3 tahun penuh. Oh. Kita akan mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat dan itu memang kombinasi antara faktor ekonomi begitu ya, termasuk juga tidak bisa dipungkiri faktor politik juga gitu ya. Walaupun kemarin ada satu analisa yang kita cermati bahwa banyak orang wait and see dengan alasan macam-macam ya, kita tunggu dululah pilpres, kita tunggulah pengumuman kabinet, kita tunggu dululah apakah tim ekonominya ini bisa menjawab tantangan pasar, kita tunggulah ya siapa nanti akan menduduki pos ini, menduduki pos itu, kita tunggu terus padahal sebenarnya semakin lama semakin merosot. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditunggu. Oke. Itu hanya sekedar alasan-alasan untuk membaca situasi dan itu tidak bisa dielakkan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ya turunnya ekonomi gitu loh. Oke. Nah, misalnya gini nih, ada pengusaha tanya, kenapa nggak ekspansi, kenapa nggak melakukan ini dan itu gitu. Kita tunggulah. Ya, ini dulu. Kita tunggu pilpres dulu lah. Siapa yang menang? Ya, kita tunggulah siapa nanti pengumuman kabinetnya, siapa yang tim ekonominya. Nah itu kan alasan-alasan sebenarnya dia ketakutan untuk melakukan ekspansi karena dia melihat pasar ini lagi merosot gitu. Iya. Sekarang pasarnya lagi parah, sangat parah. Ya, dan ini tidak lebih baik dibanding dengan saat-saat pandemi. Saat pandemi masih sangat-sangat lumayan lah. Masih bertahan lah gitu. Nggak tahu sekarang masuk 2023 kondisinya, saya yakin teman-teman yang pemain bisnis, pengusaha di level apapun dan di bisnis apapun pasti mengalami situasi dan kondisi yang sama. Itu memang ada penyebabnya. Nah, itu dia. Itu yang tadi saya pikirkan. Nah, terus nih kenapa Ustaz? Kok bisa terjadi? Kalau tadi misalkan ada pengusaha menunda alasannya begini karena nunggu pelantikan, karena nunggu nantilah mungkin kalau pakar ekonomi ini yang megang akan ekonomi membaik segala macamnya. Pada kenyataannya adalah
sejak 2023 sampai pertengahan 2024 sekarang keadaan ekonomi trennya menurun. Lah, sebenarnya yang jadi persoalan penyebabnya ini apa, Ustaz? Ya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif ya, kita melihat bahwa ini adalah satu kesalahan dalam konteks pengambilan kebijakan sekaligus sistem Oke, sebentar, saya potong dulu. pengaturan. Ini apakah hanya terjadi di Indonesia kemerosotan ekonomi ini atau tidak, dunia? Tidak, ini mendunia. Oh, Mendunia. berarti Dan- kalau Ustadz sampaikan tadi ada kesalahan pengambilan kebijakan dan penerapan sistem ini, ya efek yang mendominasi dunia saat ini gitu. Iya, iya. Kita ini kan hanya sebagai pihak yang kena dampak sebenarnya itu Oke. dari ekonomi global yang memang sedang tidak baik juga. Oke. Nah, dan lebih parahnya bantalan ekonomi di Indonesia ini kan tidak cukup kuat. Hmm. Ya, karena memang kesalahan dalam konteks pengambilan kebijakan sistem ekonomi yang dipraktekkan, yang diterapkan. Iya. Dan itu menjadi salah satu alasan bagi kita untuk mengkritisi dan sekaligus menawarkan sebenarnya apa yang terjadi dalam pengelolaan ekonomi di negara ini, sekaligus kira-kira solusi alternatif yang bisa disodorkan apa. Sebentar, tunggu dulu Ustadz. Kalau Ya. begitu, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu hanya mengkambing hitamkan? Oh ya, sekarang itu bukan persoalan pengambilan kebijakan, bukan persoalan sistem yang diterapkan, tapi memang ya keadaan takdir lah yang demikian mungkin, atau mungkin boleh dikatakan ya memang karena ini kemerosotan sifatnya mendunia, maka ya ini adalah hal yang sebenarnya biasa-biasa aja, cuman lebih didramatisir, terus kemudian jadi peluang beberapa orang untuk menyerang para pemangku kuasa, atau gimana Ustaz? Ya, kenapa kita bisa simpulkan bahwa ini adalah kesalahan dari kebijakan ekonomi yang dipraktekkan? Karena sebenarnya bisa diprediksi. Kondisi-kondisi ekonomi itu bisa diprediksi. Oke. Dan dalam konteks krisis, katakanlah begitu, saat ini terjadi krisis ekonomi, dan itu sifatnya siklik. Siklik itu dia secara periodik terjadi sekian tahun dan berulang. Nah, gitu. Oke. Jadi kan akhirnya kebaca polanya. Oke. Sebagaimana kita pengusaha kan kita punya pola juga. Iya, iya. Karena sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Iya. Tinggal kita bagaimana mempelajari suksesnya para pengusaha yang menjalankan pola itu, dan tidak ada salahnya juga belajar dari kesalahan para pengusaha yang menjalankan kesalahan-kesalahan itu sehingga gagal. Nah, ini dalam konteks mikronya, dalam konteks pengusaha, dalam konteks bisnis. Dalam konteks ekonomi, itu pun kita bisa amati, cermati situasi yang ada saat ini, dan ini adalah berangkat dari satu pola yang sama, yang itu sistemik, yang itu siklik, yang itu secara periodik akan terjadi kondisi yang sama. Nah, pertanyaannya itu kesalahannya dalam memilih apa? Dalam kesalahan apa itu gitu loh yang berlaku? Karena kan sebenarnya kemerosotan ekonomi ini ya merata kepada semua agama, kepada semua negara, kepada semua rakyat gitu. Lantas apa yang salah dalam kebijakan itu? Apanya yang salah? Contohnya yang sisi sederhana aja sebenarnya. Kita ini kan tinggal di suatu negeri yang itu dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah. Oke. Coba apa yang tidak ada di negeri kita? Ya, kekayaan alam yang luar biasa. Ya, nikel, tembaga, emas, kelapa sawit, minyak bumi, gas, ya, dan seterusnya. Ada, semuanya ada. Batu bara, ya, timah, semuanya ada. Sementara di negeri lain, di negara lain belum tentu memiliki kekayaan alam yang sedemikian rupa berlimpah ruah seperti di negeri kita ini, di Indonesia. Nah, itu kan salah satu yang sebenarnya apa ya, kalau kita bilang tragis gitu. Ibaratnya ini kalau ada satu pepatah, ada ayam mati di lumbung padi. Iya kan? Iya. Bagaimana makanan begitu banyak gitu ya. Baru kok bisa sampai mati kelaparan. Mati kelaparan itu kan itu kan ngenes ngenes mengenaskan. Oleh karena itu sebenarnya ya ini kesalahan sekali lagi. Kesalahan dalam konteks pengambilan kebijakan ekonomi. Dalam hal yang lebih ekstrim lagi kita katakan sebagai kesalahan sistemik.
Oh, kalau kesalahan sistemik ini artinya nggak satu kasus aja atau satu kebijakan saja, berarti banyak Oh iya. rentetan yang terhubung, namanya sistemik gitu. Iya, yang namanya sistemik begitu. Terhubung. semua. Jadi siapapun juga pemimpin, penguasa, rezim yang Iya. berkuasa hari ini, Aha. kalau kebijakannya sama seperti hari ini, kita lihat ya akan berujung yang sama, Oke. ya kan? Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang ya kita katakan revolusioner lah. Artinya kalau sistemik ini seperti aturan main gitu Oh saja. iya, Oke. aturan main. Ibaratnya sistemik itu kan seperti mobil, Iya. ya. Mau mobilnya, mau pengendaranya, supirnya itu secanggih Michael Schumacher gitu ya, yang legendaris itu, Iya. atau misalnya kalau motor tuh Marquez gitu ya. Iya. Ya. Tetapi kalau kendaraannya yang ditumpangi itu adalah bobrok, ya nggak bisa berjalan normal. Iya, iya. Jalan sih iya, pelan, Betul. pelan gitu ya, tapi tidak akan bisa mencapai apa yang disebut dengan kesejahteraan ekonomi, Iya. keadilan ekonomi, termasuk juga cita-cita yang sangat diinginkan dalam semua para ekonom itu adalah bagaimana konsep yang ideal ini mampu menyejahterakan semua lapisan masyarakat. Oke, kembali kepada problemnya tadi, Ustaz ya. Oke, sebentar Ustaz. Boleh diminum dulu Ustaz? Boleh. Oke, pemirsa ADPS channel, kita minum dulu sebentar. Ini airnya ada, minum asli ya. Alhamdulillah ya. Kalau tadi Ustaz bilang bahwa kesalahannya adalah pada perkara yang sistemik, ya. Artinya mau dibagaimanapun ini bukan hanya persoalan satu dua kebijakan, tapi semuanya terhubung. Nah, pertanyaannya Ustaz, emangnya persoalan sistemik yang seperti apa sih yang berlaku saat ini yang kemudian menyebabkan sebuah keadaan ekonomi itu ya memang akan merosot, hancur, dan secara periodik ya akan menyebabkan persoalan-persoalan ke depan. Itu sistemik yang seperti apa yang maksud saya? Oke, saya masuk ke hal yang cukup esensial, Iya. Termasuk pembeda Heeh. dengan apa yang sedang berlaku di negara kita tercinta ini dengan konsep ideal yang kita harapkan, kita cita-citakan. Oke. Nah, saya ingin bicara tentang pilar ekonomi. Mhm. Ya, di dalam konsep ekonomi Islam, ya itu ada 3 pilar ekonomi dan itu berbeda dengan konsep ekonomi, pilar ekonomi yang Sistem dilakukan oleh negara-negara yang saat ini menerapkan sistem Oke. ekonomi yang kapitalistik atau sebagian negara diantaranya menerapkan konsep ekonomi yang sosialistik komunis, gitu ya. Oke. Nah, saya bagi jadi 3 dan ini sekaligus menjadi teropong kita untuk menelaah kondisi ekonomi hari Oke. ini dan sekaligus tawaran solusi. Andaikan kita ambil solusi ini, insya Allah apa yang terjadi hari ini di negeri kita tercinta ini tidak akan Terjadi. tidak akan kita alami seperti kondisi ini. Yang pertama, Oke. apa yang disebut dengan satu pilar ekonomi dalam ekonomi Islam itu disebut dengan konsep kepemilikan. Mhm. Konsep kepemilikan atau ashabut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Oke. Dan ini syariah dalam konteks adalah ekonomi Islam memberikan pandangan yang berbeda Oh iya. dengan konsep kepemilikan di dalam sistem ekonomi yang saat ini sedang berkuasa diterapkan di hampir semua negara termasuk Indonesia. Oke. Apa itu kapitalisme? Mhm. Nah, dalam konteks kapitalisme memberikan ruang kebebasan yang sedemikian besar bagi siapapun juga individu untuk memiliki harta, ya, tanpa ada batasan, Oke. ya. Dan kalau kita bagi, ada 2 konsep kepemilikan yang diadopsi oleh kapitalisme, Mhm. ya. Oke. 2 oleh kapitalisme, 2 oleh sosialisme komunisme. Mhm. Tetapi 3 dalam pandangan Islam. Oke. Itu bicara tentang pilar yang pertama dulu. Iya. Yakni apa? Konsep kepemilikan. Mhm. Nah, kapitalisme memberikan keleluasaan kepada individu termasuk swasta Iya. untuk memiliki harta sebanyak mungkin tanpa ada batasan. Mhm. Mau punya gunung, Oke. mau punya pulau. Nah, itu Kepulauan Seribu itu sekarang miliknya salah satu ketua partai itu. Kabarnya begitu tuh. Dasar Iya, itu iya, 60 atau 80% ternyata pulau itu dia miliki. Oh. Ya, baru terungkap dalam kasus kemarin ya di Iya, pengadilan.
salah satu kadernya yang tangkap gitu ya. Iya. Dan itu bukan satu dua, tapi memang menjadi kebijakan kan itu, kebijakan ekonomi yang diambil oleh ya rezim yang menerapkan sistem kapitalistik di negeri ini. Jadi Artinya aturan mainnya itu mengizinkan aturan itu. main mengizinkan seseorang memiliki hutan seluas apapun. Iya, iya. Ya dalam konteks debat capres kemarin, Iya. ketika salah satu paslon menyampaikan, kandidat capres menyampaikan ya ada 300.000 sekian. Nah ini yang dikritik itu malah bilang ini salah datanya. Yang Anda sampaikan itu tidak segitu. Lebih banyak lagi gitu ya. 500.000 saya punya. Wow, mengelola 500.000 hutan hektar. gitu loh. 500.000 hektar. Wow. Dalam konteks bisnis properti, Iya. ada satu perusahaan korporasi di bisnis properti dia menguasai 16,5 juta hektar. Wow. Ya. Gabungan 5 perusahaan di bisnis properti itu menguasai lebih dari 50 juta hektar. Negara kita ini kan kurang lebih 190 juta hektar. Coba bayangkan 50 juta hektar diantaranya dikuasai oleh 4 sampai 5 perusahaan. Dan itu siapa yang mendapatkan konsesi atas pengelolaan tanah sedemikian banyak itu? Iya. Yang kalau kita bandingkan dengan para petani, penggarap, para buruh-buruh tani menggarap rata-rata cuman sekian ribu meter saja. Iya. Yang itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimalis mereka di kampung begitu. Dan ini yang terjadi. Jadi penguasaan lahan-lahan yang timpang itu terjadi begitu nyata. Jadi itulah kapitalistik. Dia tidak ada pembatasan, ingin memiliki apapun, berapapun, seluas apapun, tidak ada pembatasan. Bebas. Nah, sementara dari sudut yang lain ada negara-negara yang menerapkan sosialisme, komunisme. Dan itu kalau bicara konsep kepemilikan, konsep kepemilikan yang mereka miliki juga sama. Ada namanya milkiyatul daulah, ada milkiyatul fardiyah. Kepemilikan negara, ada kepemilikan pribadi. Cuman bedanya apa? Kalau dalam konsep ekonomi sosialisme, negara itulah yang memiliki semuanya. Individu dibatasi, bahkan tidak punya hak untuk memiliki sesuatu. Ya, terutama hal-hal yang sifatnya produktif. Jadi misalnya contohnya lahan-lahan pertanian. Negara yang menerapkan ekonomi sosialistik tidak boleh. Jadi lahan pertanian dikuasai negara. Bahkan negara yang disebut dengan negara komunis, artinya negara komunal. Nah itu dengan prinsip sama rata, sama rasa, sama bahagia, gitu ya. Prinsip mereka, individu tidak boleh memiliki hak kepemilikan apapun itu, karena semuanya dimiliki oleh negara. Ya, jadi bedanya tadi, kalau konsep kapitalisme itu dia memberikan kebebasan memiliki apapun itu tanpa ada batasan. Sementara kalau dalam konsep ekonomi sosialisme komunisme yang lebih dominan adalah kepemilikan negara. Kalau di Indonesia saat ini yang diterapkan adalah ya pasti ekonomi kapitalisme. Yes, nggak ada yang lain. Dan itu disampaikan salah satu petinggi ketua umum parpol, dia katakan gak usah lah ngomong yang lain-lain, gak usah kita ini menutup-nutupi bahwa negara kita ini adalah negara kapitalisme radikal. Saya kayaknya pernah tahu tuh nama ketua partainya. Dia bilang bohong kalau negara kita ini negara Pancasila. Negara kita adalah negara kapitalisme radikal yang liberal, super liberal. Dan dia bilang jangan malu-malu kita menyebut itu ya. Gak usah malu-malu menyebut bahwa kita negara kapitalisme. Ngeri. Ada benernya juga. Saya pikir tumben juga ini orang jujur ya, dia jujur. Jujur brutal gitu ya. Brutal ya. Nah, berbeda dengan tadi pilar ekonomi Islam yang itu membaginya dari 3. Ada yang namanya kepemilikan pribadi, milkiyatul fardiyah. Orang bebas memiliki harta apapun, tapi ada batasannya. Ya kan? Artinya seseorang itu ya boleh untuk kemudian berjuang mendapatkan harta boleh kaya, dia boleh punya aset, dia boleh punya rumah, boleh punya kendaraan, asal caranya benar. Nanti kalau bicara tentang pilar yang kedua, ya. Nah, kalau bicara konsep kepemilikan, Islam juga memberikan keleluasan bagi individu untuk memiliki sesuatu, tapi ada batasannya. Nah, yang kedua namanya milkiyatul daulah, negara. Negara itu kan punya sumber pemasukan, punya harta. Dan dalam konteks sudut pandang ekonomi Islam, ada 13
pos pemasukan negara. Berapa persen? 13 pos. Oke. Dan 13 pos itu menegasikan pos pemasukan dari sektor pajak. Iya, yang dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme justru yang paling dominan itu. Sekarang berapa? 82% pemasukan negara dari sektor pajak. Wah. Makanya kan ada 40 lebih jenis pajak di negeri kita ini. Apa yang nggak dipajekin? Beli permen semuanya dipajekin sekarang itu kan. Ini luar biasa itu. Luar biasa. Luar biasa dolemnya, luar biasa. Ya karena kesalahan pengambilan tata kelola ekonomi. Nah, ada satu dalam skema kepemilikan ini yang berbeda dengan kapitalisme atau sosialisme, dan ini hanya dimiliki oleh Islam. Ini yang disebut dengan milkiyatul amah, kepemilikan umum. Nah, ini diambil dari salah satu filosofinya, diambil dari salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW ketika Rasul bersabda, ya al-muslimuna syuraka fi tsalas. Ya, kaum muslimin itu berserikat dalam 3 urusan. Yang pertama al-kala. Yang kedua alma, yang ketiga an-nar. Al-kala itu adalah padang gembalaan, termasuk dalamnya ada hutan lindung dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah alma, air. Ya, samudra, danau, sungai, waduk dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah an-nar. An-nar itulah api, sumber energi. Bahan tambang, termasuk dalamnya mineral, minyak, gas bumi dan seterusnya. Itu adalah kepemilikan umum, milkiyatul amah. Dalam riwayat lain dikatakan wasamanuhu haram, harganya haram. Oke, kepemilikan umum itu maksudnya kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama. Bukan miliknya negara, apalagi milik pribadi, swasta atau asing. Terus kalau kepemilikan bersama, kemudian bagaimana cara pengelolaannya? Apakah rebutan atau semua orang berhak untuk? Nah, disitulah uniknya sistem ekonomi Islam yang mengatur pilar yang pertama ini. Negara, katakanlah boleh membuat satu lembaga. Kalau dalam konteks sekarang ada BUMN. Tetapi BUMN itu tidak ditarget untuk setor keuntungan. Kalau BUMN ditarget untuk setor keuntungan, maka dia memperlakukan warga negara, rakyatnya sebagaimana konsumen, pembeli. Jadi akhirnya BUMN ini kan berdagang dengan rakyat. Menjadikan rakyat itu target pasar. Iya. Akhirnya apa? BUMN misalnya katakanlah saya sebut Pertamina. Dia harus ngambil untung. PLN dia harus ngambil untung. Meskipun laporannya tiap tahun rugi mulu. Nah, tapi targetnya kan target untung gitu. Kalau di target untung, maka dia mengelola kekayaan alam di negeri kita ini dengan prinsip dagang. Akhirnya apa? Dia menjadikan rakyat itu sebagai objek yang dijadikan sebagai orang target jualan gitu loh. Ya. Nah, berbeda dalam konsep Islam. Kalaupun dimungkinkan untuk dibikin semacam BUMN, BUMN itu targetnya kembali modal saja. Sekedar biaya operasional diambil dari sana. Katakanlah biaya operasional. Kalau kita lihat di negara-negara Amerika Latin, minyak itu katakanlah yang setara dengan Pertamax, ya itu harganya berapa? Nggak sampai Rp1.000 itu di sana. Di Venezuela, di negara-negara Amerika Latin itu murah meriah. Ada yang Rp400, ada yang 600. Jadi kita ini berapa? Belasan ribu per liternya gitu. Padahal kita punya itu semua gitu. Dan ini karena apa? Karena di target untung gitu. Ya, mau PLN, mau Pertamina, mau perusahaan-perusahaan BUMN apapun targetnya untung. Nah, inilah yang saya katakan salah pandang terkait dengan pengelolaan ekonomi di negara kita ini. Karena pilar ini kalau kita ambil, ya, bahwa ini ada diatur dalam undang-undang negara kita. Pasal 33 bahwa bumi dan kekayaan alam itu dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Coba bayangkan. Kalau itu ada di dalam undang-undang, tapi kenapa penerapannya kok demikian, Ustaz? Nah, itu makanya sebenarnya apa yang disebut dengan undang-undang, bahkan bukan hanya sekedar undang-undang dasar kita, ya filosofi apa yang diperlakukan di negeri kita, apa yang disebut dengan ideologi bangsa ini, itu kan hanya di atas kertas saja. Prakteknya, ya mana ada? Prakteknya ya kapitalistik gitu. Prakteknya bahkan ada celah-celah yang kemudian mengizinkan untuk menabrak itu sendiri. Nah, iya. Coba, ini kan lebih relate sebenarnya dengan konsep Islam. Kesulitan ekonomi ini dengan tadi adalah penyebab
di antara baru satu pembahasan kita adalah kesalahan dalam pilihan untuk penerapan sistem dan kebijakan yang dijalankan. Lantas apa yang mungkin bisa dilakukan dalam hal baik jangka pendek, menengah, dan panjang ke depan? Riset membuktikan bahwa warga negara kita, ya bangsa Indonesia ini adalah bangsa pemurah, bangsa yang dermawan, bahkan menempati peringkat pertama sebagai bangsa yang paling mudah berdonasi.